Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan dan dirahmati Allah, para siswa SMP Negeri 1 Banjarnegara dimanapun berada. Pada kesempatan kajian Amaliyah Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kontribusi Islam terhadap dunia iptek. Anak-anakku yang kami hormati, yang sayangi, bahwa kalau kita menyimak sejarah perjalanan peradaban Islam, bahwa pada abad 7 sampai dengan 9 Masehi, Islam mengalami masa keemasan dan masa kejayaan. Pada saat itu berkuasa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada saat itu pula perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu astronomi, sastra, agama, ilmu eksakta sangat berkembang dengan pesat. Dan hasilnya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Pasti kalian mengenal ada tokoh besar seperti Ibnu Sina. Dia mendapat julukan Bapak Kedokteran Dunia. Begitu juga ada Al-Khawarizmi. Beliau juga mendapat julukan Bapak Matematika atau Bapak Aljabar Dunia. Bapak Al-Khawarizmi itu telah mengembangkan bagaimana angka-angka atau bilangan aljabar itu dikembangkan, kemudian dioperasionalkan dari mulai bilangan-bilangan asli, bilangan negatif, kemudian bilangan positif, dari 1 sampai dengan 0, kemudian dimanfaatkan keilmuannya sampai sekarang. Bahkan yang mulai mengembangkan angka 0 itu juga Al-Khawarizmi itu. Kita bisa melihat ada angka 1 ditambah 0, kemudian ditambah 0 lagi akan berlipat-lipat. Itu adalah jasa dari beliau. Mengapa pada saat itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat? Yang pertama, pada saat berkuasanya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada abad 7 sampai dengan 9 Masehi itu, masyarakatnya memiliki budaya literasi yang sangat kuat. Di mana-mana masyarakatnya gemar membaca, berdiskusi, mengkaji, termasuk Al-Quran dan isinya, kemudian pengetahuan baru di dalam buku-buku yang dibacanya dan sebagainya. Sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Kemudian juga pemimpin-pemimpinnya itu juga sangat perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga mengembangkan buku-buku yang ada. Ada sebuah riwayat bahwa pada saat itu terjadi perang antara Bani Abbasiyah dengan Kekaisaran Romawi Timur. Peperangan itu dimenangkan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian Kekaisaran Romawi Timur harus menyerahkan buku-bukunya sebagai bentuk dari kekalahan perang tersebut. Nah, buku-buku itu kemudian dikembangkan di kekhalifahan Bani Abbasiyah tersebut. Kemudian oleh ilmuwan muslim itu diadaptasi menjadi ilmu-ilmu dan pengetahuan baru yang bernuansa Islam. Disitulah kemudian Islam mengalami kejayaan dan keemasan. Nah, sekarang bagaimana kondisi umat Islam sangat berbalik
dengan kondisi pada saat itu. Budaya membaca sudah mulai menurun, budaya diskusi juga sudah mulai melemah. Kemudian bagaimana di SMP Negeri 1 Banjarnegara? Nanaku di SMP 1 Banjarnegara juga dikembangkan tentang budaya literasi. Perpustakaan sekolah disediakan, bahkan sekarang ini sudah mengembangkan perpustakaan digital. Ada Andipa Corner yang memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk bisa membaca di rumah atau di mana saja karena menggunakan berbasis digital. Namun apa yang terjadi? Ternyata saya melihat animo untuk membaca di perpustakaan, baik perpustakaan yang nyata maupun perpustakaan yang maya, masih bisa kita kategorikan sangat rendah. Inilah yang menjadikan kemudian umat muslim itu mengalami penurunan atau degradasi. Nah, kondisi itu mestinya harus kita sadari dan kita harus mengubahnya. Bagaimana caranya? Adalah kita mestinya sudah mulai bagaimana budaya literasi, gemar membaca, baik buku-buku, kemudian ada informasi di media massa, media sosial, baik yang melalui berbasis kertas maupun digital di internet. Itu harus dikembangkan dan dibaca dengan sungguh-sungguh. Di bulan Ramadan ini mestinya menjadi cermin dan refleksi kita agar kita bisa kembali membangkitkan semangat literasi. Ingat bahwa di bulan Ramadan itu turun Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 adalah ajakan dan perintah untuk membaca. Iqra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Mestinya ini adalah menjadi semangat bagi umat muslim agar kita mulai gemar membaca apapun, baik itu membaca buku, membaca kondisi alam, dan sebagainya, sehingga nanti ilmu pengetahuan itu akan berkembang dan bisa seperti pada saat abad 7 sampai dengan 9 Masehi, Islam mengalami kejayaan dan keemasan. Mari kita bangkitkan lagi, masa itu dimulai dari kita dan dimulai dari sekarang. Khususnya anak-anakku yang tercinta, siswa SMP Negeri 1 Banjarnegara, cintailah dan gemarilah untuk membaca. Membaca apa saja sehingga bisa bermanfaat. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.